Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nurhayati dengan NPM 240 130 10 249. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan laporan keuangan antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Kita menggunakan acuan pada perusahaan jasa yaitu PT Jasa Marga Tbk, pada perusahaan dagang ada PT Midi Utama Indonesia, dan pada perusahaan manufaktur ada PT Kedaung Setia Industrial. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang digunakan untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan, berapa besar biaya atau beban yang dikeluarkan, serta apakah perusahaan memperoleh laba atau rugi pada periode tersebut. Pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, pencatatannya kurang lebih sama. Yang membedakan hanyalah sumber pendapatan utama pada setiap perusahaan. Nah, untuk memperoleh laporan laba rugi, pendapatan dikurangi oleh beban operasional perusahaan. Pada perusahaan jasa, sumber pendapatan utamanya diperoleh dari jasa yang diberikan. Pada PT Jasa Marga, pendapatan utamanya diperoleh dari tarif jalan tol. Sedangkan pada perusahaan dagang, sumber pendapatan utamanya diperoleh dari penjualan barang di toko, dan pada perusahaan manufaktur, sumber pendapatannya diperoleh dari penjualan produk olahannya sendiri. Untuk beban-bebannya, perusahaan jasa, beban utamanya ada pada biaya pemeliharaan jalan tol. Pada perusahaan dagang, beban terbesarnya ada pada beban pokok penjualan atau COGS, yang merupakan beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli barang pada pemasok. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, beban terbesarnya ada pada kegiatan operasional produksinya. Sedangkan pada ketiga perusahaan ini juga memiliki beban lain-lain yang kemungkinan sama, yaitu ada seperti beban tenaga kerja, beban pajak, beban administrasi, dan lainnya. Berikut ini merupakan contoh laporan laba rugi dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu bagian penting dari laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemegang saham selama periode tertentu. Pada dasarnya, struktur umum laporan perubahan ekuitas sama, yaitu berisi saldo ekuitas awal, ada laba rugi perusahaan pada periode tertentu, dividen berupa penerbitan atau pembelian saham, dan perubahan lain-lain seperti perubahan kebijakan pada akuntansi. Yang membedakan ialah pada perusahaan jasa, laporan perubahan ekuitasnya dipengaruhi oleh laba rugi periode tertentu, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, dan transaksi dengan pemegang saham lainnya. Pada perusahaan pada perusahaan dagang, laporan perubahan ekuitasnya dipengaruhi oleh laba rugi
perusahaan periode tertentu, pendapatan atau biaya yang bersifat non-operasional, dan pembayaran dividen. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, laporan perubahan ekuitasnya dipengaruhi oleh laba rugi periode tertentu, revaluasi aset, dan pembagian dividen. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik tertentu. Laporan ini menginformasikan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Pada ketiga perusahaan ini, kewajiban atau liabilitas dan ekuitasnya sama. Yang membedakan ialah aset yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Liabilitas adalah hal yang harus dibayarkan perusahaan, berupa utang kepada pemasok, utang bank, utang pajak, utang sewa, utang bunga. Sedangkan pada ekuitas diperoleh dari laporan perubahan ekuitas. Aset yaitu harta yang dimiliki oleh perusahaan. Pada perusahaan jasa, yaitu PT Jasa Marga, asetnya kebanyakan berupa aset tetap karena perusahaan ini bergerak pada infrastruktur. Asetnya berupa jalan tol, gedung, mesin, dan infrastruktur lainnya. Nah, pada perusahaan dagang, asetnya banyak dipengaruhi oleh persediaan barang dagang dan aset toko. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, aset tetapnya berupa mesin yang digunakan untuk kegiatan produksi, gedung, dan peralatan selama proses produksi. Aset lancarnya berupa persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Berikut merupakan laporan posisi keuangan pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang keempat adalah laporan arus kas, yaitu salah satu laporan keuangan yang menunjukkan aliran kas perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini dibagi menjadi tiga bagian utama yang masing-masing memberikan gambaran tentang aktivitas yang mempengaruhi kas perusahaan, yakni ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas sangat penting karena memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas, untuk membayar kewajiban, melakukan investasi, dan mendanai kegiatan operasionalnya. Laporan arus kas pada ketiga perusahaan kurang lebih sama. Yang membedakan ialah aktivitas operasinya, arus kas dari aktivitas operasinya.
yaitu pada perusahaan jasa, aktivitas arus kas dari aktivitas operasinya, sumber utamanya diperoleh dari pendapatan tol serta pengeluaran untuk pemeliharaan jalan tol. Sedangkan pada perusahaan dagang, arus kas dari aktivitas operasinya sebagian besar dipengaruhi oleh penjualan atas barang dagang serta pembayaran kas pada pemasok. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, arus kas dari aktivitas operasinya dipengaruhi oleh penjualan produk jadi, pembayaran kas untuk biaya produksi, dan pembelian barang baku. Pada aktivitas investasi, ketiganya memperoleh kas dari penjualan dan pembelian aset tetap, penerimaan bunga, penambahan aset tangguhan, serta pada PT Jasa Marga ada penambahan hak pengusahaan jalan tol. Pada aktivitas pendanaan diperoleh dari penerimaan dan pembayaran utang bank, pembayaran bunga, pembayaran dividen, dan pembayaran untuk pembiayaan konsumen. Berikut merupakan contoh laporan arus kas pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan rinci dan mendalam mengenai angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan ini membantu pemangku kepentingan untuk memahami situasi keuangan perusahaan yang tidak dapat dijelaskan pada laporan keuangan yang hanya berupa angka-angka. Setiap perusahaan pasti memiliki metode tertentu dalam pencatatan laporan keuangan, seperti pada PT Jasa Marga. Pencatatan atas laporan keuangannya berfokus pada infrastruktur dan proyek. Sedangkan pada PT Midi Utama berfokus pada penjualan retail toko dan jaringan toko, serta pada perusahaan manufaktur berfokus pada aspek manufaktur, biaya produksi, biaya operasional yang terkait dengan proses produksinya. Salah satu catatan yang dapat ditemukan pada catatan atas laporan keuangan PT Jasa Marga adalah pendapatan tol. Ini kita melihat dari perbedaan ketiga perusahaan pada sisi pendapatan. Pada PT Jasa Marga, pendapatan dari hasil pengoperasian jalan tol diakui pada waktu tertentu saat penjualan karcis tol. Imbalan kas yang diterima sehubungan dengan pengalihan hak atas pendapatan tol masa mendatang dicatat sebagai pendapatan tangguhan dan diakui sebagai pendapatan pada suatu periode waktu berdasarkan aktual jumlah trafik selama masa jangka waktu pengalihan hak atas pendapatan tol tersebut. Sedangkan pada PT Midi Utama Indonesia, pencatatan pendapatannya berbunyi pendapatan penghasilan waralaba terdiri dari imbalan waralaba awal dan imbalan waralaba lanjutan. Imbalan waralaba awal diterima di muka dan akan diamortisasi selama jangka waktu pemberian hak eksklusif waralaba, yaitu Alpha Express selama 5 tahun dan Alpha Midi selama 10 tahun. Saldo imbalan waralaba awal disajikan sebagai bagian dari akun penghasilan ditanggungan dalam laporan posisi keuangan. Imbalan waralaba lanjutan merupakan penghasilan yang diterima sebagai kontribusi pewaralaba atas kegiatan pemasaran dan penggunaan merek dagang dan sistem
Alpha Express, dan Alpha MIDI. Imbalan waralaba lanjutan diakui pada saat terjadinya transaksi. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, pengakuan pendapatannya yaitu penjualan barang, pendapatan diukur berdasarkan imbalan perusahaan dan entitas anak, perkirakan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Perusahaan dan entitas anak mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan lokal diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan dan pendapatan dari penjualan ekspor diakui pada saat penyerahan barang dari gudang pelabuhan ke kapal dengan menggunakan FOB Shipping Point. Sekian penjelasan dari saya tentang perbedaan pencatatan laporan keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan pada tiga perusahaan. Terima kasih.